Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo semuanya, kembali lagi di Mora Talks. Cerita kita, cerita Mora. Ya, tempat ngobrol, tempat santai, tempat ya tetap penuh makna yang dimana kita ini ngobrol-ngobrol santai ngebahas tentang perkuliahan di podcast CSS Mora Winsan Alpel Surabaya. Nah, kebetulan di episode kali ini nih terasa spesial banget karena ini podcast terakhir dari Departemen Kominfo CSS Mora Winsan Alpel Surabaya periode 2025-2026. Tepuk tangan dulu buat teman-teman Kominfo. Ya, jadi hari ini bukan tentang ngobrol santai aja nih, tapi kita juga menutup dari perjalanan cerita, proses yang perjuangan, bahkan begadang-begadang tentang perkuliahan lah. Tapi kayaknya kita nggak boleh sedih-sedih dulu karena kita mau bertukar cerita, bertukar pengalaman sama seseorang yang seru tentunya yang nemenin Yeping aku hari ini. Sebelumnya aku Azura kembali lagi di podcast ini untuk membersamai teman-teman Mora Talks, Mora People di rumah, di kos yang lagi gabut, yang lagi suntuk, boleh banget tonton Mora Talks ini. Ya mungkin langsung aja ya, aku di sini ditemenin sama Kak Siuma. Tuh Kak Siuma, terima kasih Kak Siuma sudah hadir di sini, sudah mau hadir temenin aku ngobrol-ngobrol dengan senang hati. Ini kebetulan Kasima ini kemarin dah ini ya gradu berarti ya ada jadi yang terbaik guys. So, dia lah tuh tangannya. Ya, selamat sebelumnya atas wisudanya, lancar-lancar selanjutnya. Aduh, kalau bahasa Intan nangis aku itu. Santai dulu. Kita selain ngebahas kuliah, mungkin perjalanan Kasima selama kuliah, suka dukanya, di enjoy aja bang, yang kita enjoy ya bang, santai aja. Terus dari Kasima ini kemarin sebagai mahasiswa kan lulus nih, kan lulus ya. Tantangan terbesar dari 2022 lah Mbak ya, kayak dari 2022 sampai 2026, apa sih tantangan utamanya? Nah, tantangan paling besarnya adalah ketika waktu skripsi kemarin, kan aku pakai penelitian metode kuantitatif tuh, alias perhitungan data. Nah, aku pakai model single subject research. Jadi konseling yang aku tulis itu cuma satu. Nah, desainnya pakai ABA. Jadi ada baseline awal, itu observasi sebelum konseling ini aku kasih proses konseling. Nah, di situ tuh untuk melihat apakah benar konseling yang aku teliti ini tuh benar-benar memiliki gejala yang parah sampai harus aku konseling gitu loh. Nah, itu prosesnya sendiri itu kan 3 mingguan lah ya secara sehat. Itu padahal udah singkat. Tapi banyak dari teman-temanku itu yang malah kayak memangkas proses penelitian atau bahkan datanya itu dimanipulasi. Nah, aku nggak mau. Kayak aku tuh punya prinsip bakal bangga semisal yang aku lakuin itu totalitas gitu. Jadi aku ngelakuinnya sesuai prosedur. Nah, pas udah selesai observasi dan datanya aku lihat, ternyata nggak sesuai sama ekspektasiku, alias skornya rendah. Kalau skornya rendah kan berarti nggak masuk dong, nggak seharusnya aku teliti. Iya, nggak bisa. Nah, di situ aku bingung kayak, aduh gimana ya, masa aku neliti lagi, tapi kalau aku meneliti ulang waktunya nggak ada, atau kalau aku ganti variabel, aku ngulang dari PR banget pasti kayaknya. Terus gimana tuh? Setelah aku stres terus cari solusi ada jalan tengahnya alhamdulillah. Jadi aku tinggal ganti indikatornya aja. Alhamdulillah bisa. Nah, di situ itu langsung lega banget itu. Karena kayak entah kenapa aku tuh pede Zura kalau aku tuh bakal jadi mahasiswa terbaik. Berarti pede itu harus berarti ya. Pede dan karena aku ngerti sih, karena kan di sebelumnya anak yang terbaik satu itu
at that time itu tuh sama IPK-nya kayak aku. Jadi kan kayak aku punya kemungkinan kayak kayaknya dia Bisa deh. yang di kedepannya kayaknya aku nih gitu. Nah, kalau prosesnya aja aku pangkas, aku nistakan, gimana aku mau bangga ketika menyandang gelar itu Iya. gitu loh. Terus jadi berarti memang proses tuh juga harus hadir, kayak nggak bisa Betul. yang mau cepet nih biar terbaik. Ternyata menurut dari pandangan Kak Sima pun ya harus ada hal-hal yang dikorbankan ya maksudnya dalam artian waktu gitu kan. Iya. Berarti kan harus lebih banyak dari teman-teman Kakak berarti Baik bisa waktu maupun pikiran dan juga effort, karena kalau konseling kan harus ketemu ya, dan ketika ketemu kan kita juga harus mikir lah di mana tempatnya, terus nanti kita ngasih makan apa ke konselingnya gitu. Itu ngatur mood kita Ngatur juga mood berarti kita kan. juga ya, ngatur energinya itu Iya. kapan pasnya ya pas aku ngasih konseling. Terus waktu itu aku juga sempet curhat ke CGP kalau Zura, bahkan ya Allah Jadi kayak aku nggak sendiri. soalnya aku sendiri nggak sendiri. Soalnya misal aku mau curhat ke temanku juga skripsian, Iya. jadi aku nggak memberatkan mereka. Di situ CGP juga ingetin aku sih kayak jangan sampai mempertaruhkan integritas cuma biar lulus cepet. Jadi situ kayak Dapat nih. Iya. Dapat nih kalimat ini yang semangat. Iya. itu sih. Berarti menurut Kakak nilai itu berarti kuliah ini tuh nggak sekedar nilai aja berarti. Betul. Enggak. Nggak sekedar nilai, karena gini, kebanyakan orang itu terlalu fokus sama nilai atau skor, bukan nilai yang dimana nilai ini tuh adalah sebuah value. Nah, apalagi ya Suraya, kalau kita melihat fenomena sekarang ini, gelar dengan pujian atau cum laude itu tuh gampang banget didapetin. Untuk saat ini ya, untuk saat ini ya. Berbeda dengan ketika dulu zaman ayah ibu kita kuliah, karena kan kayak dalam satu kali periode kelulusan yang dapat gelar cum laude itu paling nggak cuma 2 orang, cum laude sama Summa cum laude gitu. Jadi ketika mereka mau cari kerja itu HR-nya udah kayak anak ini oke nih, masuk gitu. Nah sekarang dengan keadaan mahasiswa lulusan cum laude yang banyak itu, kalau kita nggak punya soft skill, kalau kita nggak punya pengalaman yang memadai, kalau kita nggak punya relasi yang bisa membantu kita, ya it means nothing gitu. Berarti iya lagi ketawar. Tapi berarti tadi kan Kak Sima juga tadi ngejelasin kalau yang kakak ini tipe yang mengerjakan tugas itu langsung gitu kan. Bahkan ini ya, soalnya aku tuh tipe yang kayak selesai seminggu, udah tugasnya baru diselesaikan seminggu kemudian setelah itu gitu loh. Mungkin susah itu ya, karena apa sih, soalnya aku sempat kayak nyoba dalam artian coba deh seminggu ini coba kayak dikasih tugas saat ini, ya udah saat itu tuh diselesaikan. Tapi kan banyak tantangan gitu. Ada nggak sih Kakak tuh tips and triknya gitu? Saya susah banget sumpah. Jangan salah Sur, aku dulu juga Iya. Semisal dikasih tugasnya hari ini, deadline-nya Selasa, dikerjainnya ya Senin lah. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah Zura minta tips and triknya sekarang. Aku udah tahu ilmunya. Jadi begini Zura, kalau Zura tahu nggak? Jadi perempuan sama laki-laki itu punya siklus yang berbeda. Untuk dalam hal ini perwujudan energinya. Jadi kalau perempuan itu tuh mengikuti siklus bulan. Beda sama laki-laki yang mengikuti siklus matahari. Jadi laki-laki itu bangun pagi, matahari naik, energinya mereka juga naik karena hormon testosteron mereka juga naik. Beranjak ke sore, matahari turun, energi testosteron mereka juga turun. Istirahatlah mereka malam harinya. Besok pagi semangat lagi. Beda sama kita perempuan, ngikut bulan. Jadi siklusnya ada 28 sampai 33 hari. Nah, dalam satu siklus kita punya 4 musim, Zura. Iya. Yang pertama menstruasi. Yang kedua folikuler. Iya, yang kayak ngaruh mood gitu nggak sih? Iya, Itu selalu. Intinya di menstruasi ini tuh kita kayak fase rebirth-nya kita. Fase-fase yang kadang nangis, kadang gitu kan. Intinya di fase menstruasi ini tuh kita lagi dominan energi femininnya atau kita tuh harus mementingkan diri kita sendiri gitu. Terus ada lagi fase folikuler. Nah, di sini hormon estrogen kita naik. Jadi kayak kita tuh semangatnya lagi naik-naiknya. Kita lagi cocok untuk berkarya, kita lagi cocok untuk
mengerjakan sesuatu hal yang harus menggunakan fokus, dan kita bisa bersosial di masa-masa folikuler ini. Dilanjut ovulasi, di sini malah hormon feromon Iya. alias kita itu punya daya tarik gitu Zura. Secara alami kita punya susuk yang munculnya di fase ovulasi ini. Jadi kadang kayak semisal cewek-cewek merasa centil, aduh aku merasa cantik banget hari ini. Nah itu Berarti lagi jadi fase masa-masa ovulasi. Pas luteal itu turun progesteron sama estrogennya, udah moody, pengen marah, pengen nangis. Jadi di fase menstruasi sama luteal ini yang dominan femininnya. Kayak kita harus mementingkan diri sendiri, kita nggak perlu mikirin orang lain, nggak perlu nerima curhatan orang lain. Beda ketika di folikuler sama di ovulasi. Di situ kita lagi punya energi maskulin yang banyak. Jadi kayak semisal kita mau bersosial, mau mengerjakan tugas-tugas yang berat, atau mau memberikan perhatian kita ke orang itu bisa banget. Jadi kalau sebagai cewek itu benar-benar harus energinya kita itu lagi di mana. Harus paham berarti kan sama diri. Jadi kayak sebenarnya meskipun nggak menjelaskan pun kayak asalkan kita nggak memberikan energi sepenuhnya, semisal nih kadang ada kan orang-orang yang curhat ke aku, tapi semisal itu entulan enggak, pas aku bilang kayak maaf ya, ini energiku lagi down, aku lagi nggak avail untuk menghadapi cerita kamu, tapi sih nanti aku bakal hubungi lagi Balik lagi, aku udah oke, gitu. Berarti memang harus diutarakan berarti intinya ya. Takutnya ada miskom berarti di situ. Betul. Nah cuman Zura terkadang semisal kita udah di fase folikuler sama ovulasi nih, kadang semangatnya itu juga belum ada loh. Karena apa? Karena kita nggak memuliakan diri kita sendiri ketika di fase luteal sama menstruasi. Itu ngaruh juga berarti. Ngaruh. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan diri kita di fase luteal dan menstruasi itu berpengaruh ke energi yang akan kita dapatkan di fase folikuler dan ovulasi. Ibaratnya gini, semisal cowok nih, anak cowok semisal tidurnya jam 10 karena kan regenerasi sel kan dimulainya jam 10 malam. Semisal mereka tidur jam 10, tidur kayak wudhu dulu, minum air putih dulu, terus tidurnya itu nyenyak sampai pagi. Pasti pagi ketika bangun mereka energinya akan full kan. Sama aja dengan kita, ketika luteal dan menstruasi kita memberikan istirahat yang cukup, makan makanan yang nutrisi, terus intinya kita fokus lah sama diri kita sendiri. Di folikuler sama ovulasi kita bakal blooming, kita bakal mekar, energinya kita bakal memuncak banget. Berarti memang baik perempuan atau laki-laki pun kalau misalnya kita memanjakan dalam artian seperti yang tadi Kasima bilang, bisa positif berarti ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya dalam artian kayak dia begadang atau stres itu tuh ngaruh juga berarti. Ngaruh banget. Zura tahu kenapa di beberapa perempuan menstruasi terasa sakit? Ya karena itu adalah bentuk tubuh kita untuk mengingatkan kita, ini aku sakit loh, perhatiin aku, gitu. Jadi PMS itu selain katanya pramenstruasi ya, prioritize myself gitu, prioritasin dulu diri lo gitu. Berarti memang kembali lagi ya, berarti emang bahkan untuk nugas pun harus, mood pun juga harus di ini berarti kan. Betul. Jadi semisal pas lagi folikuler sama ovulasi itu kerjainlah tugas-tugas yang sekiranya berat, karena di situ energi kita lagi bagus. Pas luteal mulai dikurangin. Jadi semisal kayak olahraga nge-gym pun, cowok nge-gym tiap hari nggak masalah, tapi kita masalah. Jadi kita baru bisa nge-gym yang angkat beban itu paling nggak pas folikuler sama ovulasi. Luteal sama menstruasi dikurangin ritmenya, kayak olahraga yang ringan-ringan aja gitu. Mungkin ada nggak sih kakak ada pengalaman dari kuliah kakak yang lucu, pengalaman lucu atau bahkan memalukan yang gak apa yang santai aja, yang mungkin kakak tuh nggak apa-apa deh gue ceritain ke teman-teman Waratoks ini kayak pengalaman, kayak maksudnya biar nggak selamanya kakak 4 tahun ini kayak ya nugas aja, enggak kan kak, berarti kan apa sih kak kira-kira? Kalau memalukan apa ya? Aku lucu ini dulu ingat lucu memalukan gitu. Tapi kalau momen yang paling aku inget sih, karena aku kan masuk BK ini memang berdasarkan keinginanku ya. Jadi ketika di kelas ya aku semangat belajarnya, apalagi ketika dapat dosen yang benar-benar enak. Nah, tahu nggak sih Zura, kadang pas di kelas aku tuh seringnya nangis tau. Ini nggak tahu kak, soalnya ada yang bilang gitu loh, mas kan jatuhnya konseling Islam psikolog kan, jadi
mahasiswa psikolog adalah mahasiswa yang harusnya bukan orang yang harus kena ke psikolog itu gitu loh. I see. Yang paham gak sih Kak, yang kayak ya orang-orang yang mahasiswa malah yang harus ke psikolog deh kayaknya. Apakah Betul. Bisa dibilang betul di kasusku, nggak tahu di kasus orang lain. Jadi memang kebanyakan orang psikolog yang masuk ke jurusan psikologi itu karena untuk menyembuhkan diri sendiri dulu. Tapi sebenarnya misal kita tarik keluar itu benar, karena kan kita itu harus sembuh secara diri sendiri sebelum menyembuhkan orang lain. Nah kalau di aku, apalagi di dua dosen ya, Ustadz Tohir sama Ustadz Agus, nah kurang tahu. Nah Mungkin dua Agus Santoso, bukan? beda. Jadi dari Ustadz Tohir sama Ustadz Agus ini dulunya pernah jadi pembina CS Mar Alim tahun sebelum aku masuk. Tapi pas aku masuk, aku masih ketemu sama beliau. 2000-an ada berarti ya? 2018-an mungkin ya. Iya, terus. Nah, kalau Ustadz Tohir ini, beliau tuh ngajarin itu bener-bener pakai dengan pikiran yang out of the box gitu loh. Kayak kadang-kadang semisal masuk nih kayak, apa yang kamu syukuri hari ini, atau apa yang kamu pelajari hari ini, atau kayak semisal ada yang telat nih, ada yang telat masuk kelas. Terus tiba-tiba dia diminta, ayo kasih motivasi ke teman-temanku. Tiba-tiba, jadi kayak bener-bener harus, kita tuh harus punya pikiran yang mindful ketika di kelas beliau. Nah, ketika belum menjelaskan, kadang tuh ada yang kayak kena gitu di hati yang sampai akhirnya tuh aku tuh nangis gitu. Nah, di Ustadz Agus ini lebih lagi. Kalau Ustadz Agus waktu itu kan materinya tentang terapi ya. Dan tiap harinya itu ada yang dipraktekin dan selalu aku nangis. Dan nangisnya kenceng. Karena kalau di Ustadz Tohir kan aku paling cuma kayak menitikan air mata, kayak cuma genang gitu di mata. Kalau di Ustadz Agus nangis. Ngapain? Maksudnya kayak ya hati ke hati gitu ya. Hati ke hati beneran. Jadi beliau tuh bahkan bisa baca aura kita gitu, Zura. Seintens itu beliau itu. Jadi kayak apa yang beliau omong tuh kadang suka ke-trigger di aku. Tapi alhamdulillah malah kayak setelah kuliah tuh jadinya plong. Itu enak banget ngeluarin emosi kan jatuhnya kayak gitu kan berarti. Karena emang aku tuh jiwa feminim kan terluka karena sering suppress emosi. Padahal feminim yang baik itu kan kayak harus bisa merasakan, harus bisa vulnerable. Jadi misal kamu mau nangis ya nangis, mau marah ya marah. Bukan malah kayak ditahan. Cuma karena kita itu dapat dogma kayak ngapain sih nangis? Ngapain sih marah? Kamu itu jadi cewek baik-baik. Kita itu kena good girl syndrome, kayak harus tampak baik-baik aja di semua orang. Padahal deep down kita juga kita juga punya emosi marah, kita juga punya emosi kesedihan, dan it's okay to feel it gitu. Malah harusnya kita merasakan itu gitu. Jadi ketika itu kayak perlahan malah mulai bisa menangis. Lepas kan berarti emosi aja. Jadi prefer kita nangis daripada ditahan, nggak bisa keluar emosinya. Kan itu yang harus diperhatikan berarti kan kalau kayak di konseling kayak gitu kan Kak. Karena dulu karena aku sering nahan nangis gitu, aku tuh sampai kena, aku lupa istilah psikologisnya apa, tapi intinya itu tuh kita tuh nggak bisa nangis. Misal pengen nangis, tapi ketika nggak ada momen apa-apa kita tiba-tiba nangis. Itu aku pernah kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa something was off gitu loh di diriku, kayak harus bener-bener diobatin kalau udah kayak gini gitu. Iya sih. Tapi kalau di BKI sendiri itu tuh mengharuskan ini nggak sih Kak? Maksudnya mungkin kan ada beberapa orang yang merasa dirinya introvert gitu kan. Introvert mungkin nggak apa-apa nih masuk jurusan ini, mungkin jurusan ini ya santai buat orang introvert, tapi ternyata beda gitu, kayak harus presentasi, harus. Kalau dari BKI sendiri tuh gimana sih Kak? Atau dari Kakak mungkin ada penanganan dalam artian bisa loh kayak presentasi di depan tuh jadi lancar ketika meskipun kamu menganggap dirimu tuh introvert gitu loh Kak. Itu gimana kalau dari sudut pandang Kakak? Oke, jadi kalau menurutku introvert itu jadi ini ada miskonsepsi dari kebanyakan orang bahwasanya introvert ini disamakan dengan pemalu. Padahal introvert ini
dia memang energinya tuh lebih banyak diem, tapi ketika dia diminta bicara di depan dia berani. Kalau yang nggak berani itu namanya pemalu, bukan introvert. Nah, kalau tipsnya gimana biar kita pede saat presentasi? Ya mau nggak mau sebelum kita presentasi harus belajar kan. Iya. Kita harus baca dulu makalah yang kita buat dan kita harus punya poin-poin penting yang ditampilkan di PPT. Jadi di PPT itu jangan sampai ada tulisan yang panjang banget disertai di situ. Iya. Itu kan kebanyakan salahnya. Dan baca jadinya. betul. Dan pas presentasi jangan matok di HP, aduh baca gitu, jangan, malah yang dengerin ngantuk dan nggak paham. Jadi pokoknya sampaikan apa yang kamu pahamin. Semisal itu kok ilmunya ternyata belum cukup, maksudnya apa yang kamu sampaikan itu belum semuanya bisa tersampaikan ke mereka, ya udah, at least kamu tuh udah mencoba gitu, udah mencoba menyampaikan apa yang kamu pahami. Karena itu lebih ngeliatin kalau kamu beneran belajar dibanding ngebaca dari awal sampai akhir. Tapi kalau pemalu Tetap sih harus dilatih. harus tetap ya mau nggak mau kan ya, harus karena dilatih. nilai itu urusannya nilai. Yang penting sebenarnya yang penting tuh paham, cuma itu sih kuncinya, yang penting paham dan latihan. Kalau misal pemalu kan berarti bisa jadi entah ada pengalaman apa di masa lalu yang membuat dia akhirnya kayak malu, atau emang karena nggak pernah tampil depan umum jadinya nggak pede, ya berarti harus berlatih. Iya sih benar-benar. Terlepas dari ini deh, kita coba kegiatan perkuliahan ya. Jadi kayak kakak selain fokus di kelas, aktif bertanya dan sebagainya lah. Ada nggak sih organisasi selain CSS Mora yang kakak ikutin? Aku ingetnya kakak tuh LPM Araita ya kan. Selain itu mungkin ada lagi atau apa kak? Selain itu dulu aku pernah ikut PMI sama jadi komisi A di SEMA. Oh, Dia pernah jadi SEMA, tapi itu cuma jadi staff sih. Tapi menurutku benar ilmu organisasi itu kan penting ya, karena di situ kita justru belajar soft skill yang nggak kita pelajari di kampus, di kelas berarti. Iya, di kelas kayak leadership, terus time management, terus bagaimana kita bisa problem solving benar. Nah, cuma aku tuh makin kesini makin menyadari karena kalau kita kebanyakan ikut organisasi, itu kadang kita itu fokusnya jadi ke distract. Padahal apa yang dibutuhkan di dunia kerja itu sebenarnya nggak cuma pengalaman organisasi aja, tapi juga pengalaman magang, sertifikasi, kerja. Jadi kalau misal aku disuruh mengulang, nggak mungkin mengulang ya, tapi misal disuruh ngasih advice ke maba, aku malah minta dia cukup ikut organisasi 2 aja, yang penting itu benar-benar bervalue buat dia. Terus malah coba ikut-ikut kayak internship, bootcamp gitu, karena itu lebih apa ya, lebih dihargai sertifikatnya ketika dia lulus yang berarti gitu kan. Berarti tapi yang untuk sekarang ini sesemaling kemarin sebelum fokus skripsi itu berarti emang CSS sama ROI selesai berarti kakak. Betul, cuma kalau LPM Raita itu aku masih mendampingi sih sampai sebelum skripsi itu memang. Terus selain kemarin ini yang terbaik kan kakak pernah jadi ini berarti ya, selain itu Putri BKI. Oh iya. Ya, itu mungkin apakah Putri BKI itu kayak duta gitu kakak, atau dia tuh mempromosikan BKI atau gimana sih kak? Kalau dari BKI sendiri ya, dari Putri BKI itu jadi kakak. Nah, menurutku pas waktu Putri BKI sendiri kan sebenarnya lomba ya. Lomba yang diadakan HMP. Nah, waktu itu tiap kelas harus mengirimkan 2 delegasi. Nah, kelasku ngirimin aku sama Taufik. Mau kita berangkat lah. Padahal at that time aku tuh nggak punya sama sekali ilmu tentang kajian, kayak how to be anggun gitu, bagaimana punya manner yang bagus, aku nggak punya. Jadi mungkin itu sih pengalaman malukanku, karena waktu bisa dibilangnya sendiri itu aja kayak aku, aduh, kayak misal aku disuruh lihat lagi nih kayak ih malu banget gitu. Itu kayak manner, kayak makan manner gitu kak. Jadi kalau di BK itu cuma ada tes wawancaranya, ada kayak cerdas cermat BKI gitu. Jadi malah lebih ke cerdas cermat menurutku waktu itu. Dan kalau tupoksi tugasnya sendiri itu sih
menghadiri undangan-undangan fakultas, undangan prodi. Jadi kayak kita tuh yang jadi paling Ya, pertama. kayak duta gitu kan kayak Kak. Iya, Kayak cuma kalau duta dia lebih banyak tuh porsinya surat. Nah, setelah lulus Putri BKI, itu kan kita juga diminta untuk daftar ke duta fakultas. iya. Aku sama Taufik daftar. Heeh. Waktu itu dari CS juga ada Firman sama Kak Rama. Oh iya, Nah, iya. kan tadi ya, aku kan belum belajar manners, belum belajar kayak adab yang baik sebagai seorang putri itu kayak gimana. Pas waktu seleksi, Heeh. aku itu ngobrol sama mereka bertiga, jadi kayak rame gitu loh kita. Iya. Kayak Oh ternyata dan itu dinilai. dinilai. Jadi kayak Heeh. tahu nggak kan duta FDK itu kan yang masuk final kan 5 orang. Heeh. Aku urutan keberapa? Itu Ke-6. Jadi kayak sayang gitu loh, dan sampai ada salah satu juri yang nge-reach out ke aku lewat DM gitu. Kayak dia tuh bilang, aku tuh sebenarnya Sima tuh sebenarnya punya bakat, punya kelebihan yang bisa ditonjolkan. Tapi ya dicoba dulu dibenerin attitude-nya, manner-nya, dan mungkin itu sih pengalaman aku. itu ternyata dinilai ternyata dari situ. Betul, karena kayak aku waktu itu sampai dikasih side eyes gitu loh sama apa ya namanya ketua paguyuban dutanya. Kan aku ngomong terus waktu seleksi. Iya. Itu yang aku nggak ngerti. Itu tuh malu, itu menurut kakak itu malu berarti itu. Malu banget. Ini lucu loh, maksudnya 5, 6 berarti kalau misalnya kata-kata ini bisa dong masuk berarti kan. Bisa harusnya mas. Harusnya bisa berarti. Itu lucu banget. Ini aku kepo ini kan. Saya kita ada sebut chatan kan ya yang kemarin akhir-akhir itu aku tuh ngomongin jadi ini guys, jadi Kak Sima ini sempat ke Malaysia buat Valley Funded kan ya Kak? Iya. Valley Funded International Student Mobility Program dari Uniza. Mungkin tepuk tangannya untuk itu gimana sih kalau Valley Funded? Valley Funded itu kayak apakah maksudnya udah prepare Kak, kayak oh aku mau ikut ini nih dari setahun, mungkin Kakak udah prepare atau selain kan Kakak bilangnya coba-coba aja dulu, selain ya mungkin paspor kah atau apa itu yang Iya. itu tuh apa kira-kira Kak? Sebenarnya waktu itu aku nggak niat loh ikut curah. Karena di tahun 2024 pertengahan itu kan aku mulai sadar loh, kok portofolio aku kosong, kok aku nggak punya prestasi. Akhirnya aku ikutlah lomba. Banyak aku ikut lomba MC, lomba KTI, lomba esai, banyak lah lomba yang aku ikutin dan semuanya kalah. Jadi ketika ada pengumuman ISMP itu muncul kayak aku tuh aduh bisa nggak ya gitu loh, sempet down. Terus diajaklah sama Kak Dewi, ayo semua ikut aku kayak biar berproses bareng gitu loh. Akhirnya ya udah deh, kalau nggak ini ya kapan lagi, soalnya habis kan udah KKN. Kok anggap itu kesempatan terakhir, karena kayak aku tuh orangnya bener-bener pengen menggunakan hakku sebagai mahasiswa ataupun sebagai rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada dana fakultas yang saya buat aku ya terus ya udah aku belajar, tanya-tanya ke Kak Mailinda kayak dulu tuh kisi-kisinya gimana Kak pas wawancara. Soalnya kan kalau di FDK sendiri kan ada tahap dokumen. Jadi kalau di dokumen tuh yang paling penting sih motivation letternya. Itu tulis aja sejujur mungkin kayak motivasi kamu pengen ikut itu apa, sama kontribusi apa yang bakal kamu kasih ke fakultas, bisa nanti lolos ke sana. Terus tanya-tanya kisi-kisi wawancaranya. Udah kan tanya, aku belajar, dan ternyata jadi selama ISMP itu bertahun-tahun itu yang nyelex itu sama orangnya. Ada 2 bapak-bapak yang aku lupa namanya karena bukan dari BKI. Nah tiba-tiba karena tahun kemarin itu membludak yang daftar, paling banyak yang daftar itu BKI, 40-an orang. Wow. Terus yang nyeleksi akhirnya Kaprodinya sendiri-sendiri. Nah, saking banyaknya itu kan banyaknya. Antara pertanyaan dari Kaprodi dan pertanyaan dari fakultas yang aku pelajari dari Kak Ma itu berbeda jauh. Jadi waktu wawancara itu jujur aku kan pakai bahasa Inggris ya. At that time aku sampai sekarang sih belum terlalu fluent, belum terlalu fasih berbahasa Inggris. Jadi waktu itu aku kayak jawabnya tuh ya sebisa aku, ya terbata-bata, ya belum ngomong lancar kayak gini. Bahkan di pertanyaan terakhir aku sempat nangis ketika ada pertanyaan gini kayak, semisal kamu lolos tapi jadi peserta self-funded alias bayar sendiri, itu gimana tanggapanmu? Nah waktu itu aku jawab jujur, karena kalau self-funded aku belum bisa waktu itu. Gitu.
Itu aku nangis sih. Dari depan jurinya itu kakak nangis. Di depan Kak Prodi aku nangis. Berarti harus nangis sih. Gak kayak lebih ke jujur sama apa yang kamu rasakan. Gitu. Soalnya kalau di DKI emang di kedepanin sih how to feel. Selain how to think, kita juga dibolehin mengedepankan how to feel. Namanya itu. Dan itu waktu MBKR di pengumumannya. Iya. Itu aku di kelas di kantor BK di kantor BK. Terus dikasih undangan sama Dewi kayak alhamdulillah didikin gitu kan. Itu seru banget, itu seru banget kayak lanjut loh. Betul, karena aku gak bayar apa-apa sama sekali. Aku coba bayar paspor 600.000. Udah pulang pergi udah diurusin dari itu. Oh, sama uang saku sih. Iya, tapi yaudah selepas itu udah berarti kan. Betul, karena kalau self funded itu kita harus sedia uang at least 7 juta aman. Itu kalau self funded. Jadi kan di tiap prodi itu kan cuma meluluskan 2 orang, satu fully funded, satu self funded. Yang full sama sekali nggak bayar. Iya. Yang self funded 7 juta paling aman. Itu belum uang saku, belum paspor. Der berarti ya selama 4 tahun ini berarti kasih soalnya lancar, terbayar berarti kan. Terbaik prodi. Alhamdulillah. Ya mungkin kita bisa lanjut di next, mungkin di chat atau bertemu langsung di pertemuan pertama. Tapi ya selain untuk menutup episode saat hari ini, mungkin boleh Kak Sima kasih pesan untuk teman-teman Mora Talk, Mora People di rumah yang keluarga, untuk keluarga CSS Mora Uinsa, untuk CSS Mora Nasional, biar yang mungkin lagi capek, yang lagi stres sama kuliah, mungkin boleh kasih pesan-pesannya setelah itu prodi. Terus sebentar, soalnya memang waktu aku ngepost kakak CSS yang terbaik itu kan kakak pakai Sleman terbaik kan, itu ada yang reply kayak gimana sih Kak jadi yang terbaik gitu loh. Oh, mungkin itu sekalian bisa include di kesan-pesan itu sih Kak buat teman-teman itu. Gimana Kak? Sebenarnya bahasa terbaik itu beda sih kayak. Jadi kalau dapat bahasa terbaik itu, ini tapi singkat kok. Iya. Jadi masa terbaik itu didapat kalau kita itu mendapatkan IPK paling tinggi di prodi. Nah nanti IPK paling tinggi antar prodi itu bisa jadi yudisium terbaik alias terbaik sefakultas. Nah itu yang nantinya ketika diri sudah hari H itu dia dapat selempang yang prestasi akademik. Jadi prestasi akademik itu didapetin ketika ia mendapatkan IPK tertinggi sefakultas. Nah kalau yang non akademik, nah ini yang aku salah tangkap. Jadi dulu itu aku dapat advice dari Kating. Yang terbaik non akademik itu yang skor skeknya itu paling banyak. Aku aja ngumpulin dong sertifikat dapat 250 poin. Padahal minimal cuma 60. Ternyata yang dapat selempang itu yang sampai 30 juz, yang menulis yang berhasil punya karya tulis dan terbit di jurnal Scopus atau Sinta 1-2, sama yang pernah juara 1, 2, 3 lomba internasional atau nasional. Gitu. Miskom berarti di situ ya. Dan di situ aku ada penyesalan sedikit sih. Alhamdulillah tapi kan ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh Kak, dari teman-teman Moral People di rumah pesan aja ya. Boleh. Pesan buat teman-teman CS Mora yang lagi nonton ini. Sebelumnya terima kasih ya yang udah nonton ini sampai akhir. Kalian adalah orang terpilih yang berhasil habis ya. Pesannya adalah jangan lupakan niat kalian awal datang ke sini. Jangan lupakan tujuan utama kalian untuk belajar itu apa. Dan it's okay kalau misal kalian merasa capek, merasa lelah, nggak apa-apa istirahat. Tapi yang penting jangan lupa untuk bangkit lagi. Jangan lupa untuk kembali melangkah karena itulah yang bakal meningkatkan resiliensi diri kalian. Terima kasih Kak Sima. Mungkin itu juga penutup kita di Moral Talks hari ini, yang buat teman-teman kakak-kakak yang lagi di rumah, di kos, yang lagi liburan habis long weekend ini kembali ke Surabaya, kembali ke tempat kuliahnya. Semangat terus, semangat berjuang. Insya Allah apapun usaha upayanya pasti akan dibayar sedemikian rupa, ya seganjar-ganjarnya. Ya, satu episode terakhir 1000 cerita perkuliahan. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menemani, menjadi bagian dari Mora Talks pada
tahun periode ini. Aku Azura nih senang banget loh di karena kakak-kakak Kominfo sudah percaya dari perdana bahkan penutupan Mora Talks ini dipimpin oleh aku. Ya, semoga setiap obrolan, setiap pengalaman, ilmu-ilmu yang diberikan dari awal sampai akhir Mora Talks ini dibuat bisa menemani, bisa membersamai, bisa menambah menambah pengetahuan yang nonton-nonton di rumah. Mungkin itu aja. Aku Azura mewakili teman-teman kakak-kakak Departemen Kominfo CSS Mara Uinsan Ampel Surabaya periode 2025-2026 pamit undur diri. Ya, sampai bertemu lagi. Semoga lanjut ya project podcast ini. Doakan saja Harus lanjut sih, ya soalnya kan ini benar-benar seru banget. valuable Ya kan seru banget kan Kak? seru. Ya mungkin terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Sima atas waktunya. Terima kasih kakak-kakak Kominfo. Aku Azura menutup acara Mora Talks pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mora Talks, cerita kita, cerita Mora. Dadah.